Shalom bagi kita semua. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mazmur ini dari hambanya Bapak Daud yang berjudul, memiliki judul Aman dalam Perlindungan Allah. Ya, perikop ini judulnya Aman dalam Perlindungan Allah. Ayat yang telah kita baca tadi berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud berkata di sini bahwa dia memohon perhatian Tuhan, mengharapkan jawaban Tuhan. Dia begitu mempercayai Tuhan. Hanya Tuhan sandaran, hanya Tuhan yang dia andalkan. Daud memiliki musuh yang banyak. Daud memiliki musuh yang banyak. Di negerinya sendiri, di luar negeri, orang-orang Filistin banyak. Raja Saul sebagai Raja Israel, yang notabene adalah mertuanya juga, mengejar-ngejar dia, memburon dia, menginginkan kematiannya. Di luar negeri, orang-orang Filistin mengenal Daud itu sebagai pahlawan yang gagah perkasa yang menaklukkan Goliat, juga menjadi musuh Daud. Sehingga doa Daud itu doa yang teramat dalam, dari hati yang paling dalam, berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan yang kusampaikan. Seruan yang kusampaikan. Dia dalam keadaan situasi yang sangat berat. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan sering mengalami hal seperti ini. Kita sudah percaya kepadanya, kita mengenalnya. Tetapi ada masa-masa kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihani aku, tolong aku, dengarkan aku. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan yang baik. Daud itu dalam pelarian sudah melakukan yang terbaik. Namun ancaman itu yang mengancam kehidupannya setiap saat, setiap waktu, ancaman itu selalu datang. Begitu juga dengan doanya yang selalu dia naikkan, dia panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, dengarkan aku, kasihannya. Namun tampaknya Tuhan tidak langsung menolongnya. Tetapi sebenarnya Tuhan menolongnya, karena dia masih bisa berseru kepada Tuhan. Berarti dia masih diluputkan oleh Tuhan. Setidaknya kita aman dulu. Musuh mungkin tidak segera disingkirkan, tetapi setidaknya kita aman dulu. Begitu juga dengan kita. Mungkin masalah tidak disingkirkan dari hadapan kita, tapi setidaknya kita masih berdiri. Kita masih teguh berdiri. Kita masih bisa berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku.
Kita belum hancur, kita belum runtuh, kita belum roboh oleh masalah itu. Kita masih bisa berdiri, sekalipun masalah ada di hadapan kita. Dan kita terus berseru, Tuhan tolong aku, kasihani aku, dengarlah seruan doaku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Daud mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari wajahku, kata Tuhan. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Firman Tuhan yang diterima, yang diperoleh, yang diketahui oleh Daud, bahwa Tuhan menginginkan kita mencari wajahnya. Dan Daud mengatakan, aku sudah mencari wajah Tuhan. Carilah wajahku, kata Tuhan, dan ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Apa makna mencari wajah Tuhan? Mencari wajah maksudnya kita mencari perkenanan Tuhan, mencari muka Tuhan, mencari perhatian Tuhan. Kemana wajah Tuhan, penglihatan Tuhan, kemana fokus Tuhan, itu kita cari. Bukan berarti Tuhan tidak tahu segala-galanya, Tuhan itu maha tahu. Tetapi firman ini bermaksud supaya kita mencari perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Termasuk mengenal Dia, itu berkenan kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, usaha kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman, merenungkan firman, lewat ibadah. Di situ kita bisa mengenal Tuhan. Dan di situ pula kita berpotensi, berpeluang untuk mencari wajah Tuhan, mengambil perhatian Tuhan. Ketika kita sudah bisa mengambil perhatian Tuhan, maka kita aman. Kita ada dalam pandangan Tuhan. Kita masuk dalam prioritas Tuhan. Kita masuk menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, yang dipelihara secara khusus oleh Tuhan. Dan Daud melakukannya. Tuhan berkata, cari wajahku. Daud mengatakan, aku mencari wajah-Mu Tuhan. Kiranya kita juga berbuat demikian. Kita cari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Kita perjuangkan. Ketika kita mampu, kita dapat mengambil perhatian Tuhan, mengambil hati Tuhan, maka hal-hal yang tak terpikirkan, tidak timbul dalam hati kita, disediakan Tuhan bagi kita. Seperti Daud mengatakan, aku ini siapa? Keluargaku siapa? Ayahku biasa-biasa. Aku hanya seorang gembala domba, 2-3 ekor. Kambing domba milik ayahku, kugembalakan aku hanya. Aku tidak dipandang. Aku tidak masuk hitungan. Tetapi karena Daud berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengangkat Daud sebagai raja yang termasyhur, sebagai pemazmur yang disenangi di Israel, sebagai raja atas bangsa pilihan Allah. Yang terakhir, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada-Ku ya Tuhan. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Kita terus bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik. Rancangannya indah bagi kita, kehendaknya bagi kita adalah yang terbaik untuk membawa kita semakin naik, semakin lebih besar, semakin maju, semakin berhasil, semakin menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.